Jadi istri saya juga sebenarnya komplain, kamu kok kuliah lagi? Ya mungkin karena saya senang belajar ya. Jadi gini, kalau cara belajar yang baik adalah mengajarkan kepada orang lain. Jadi AI itu generasi yang ke-24. Bukan generasi, teknologi yang ke-24. Jadi nanti kayak peralihan dari zaman uap ke listrik. Itu yang mesin-mesin teknologi uap pasti kalah karena pakai listrik tinggal cetek nyala. Lihat AI itu jangan sebagai musuh, sebagai teman. Kalau bisa kita pelajari dan kita kuasai, kita manfaatkan kesempatan itu. Hari ini saya kedatangan orang yang luar biasa juga, yang saat ini juga memberikan kontribusi juga buat bangsa ini. Beliau bermain di dunia yang sekarang ini orang-orang sedang fokuskan, yaitu dunia artificial intelligence. Saat ini sudah hadir Pak Sur. Ya, selamat Apa pagi. kabar Pak Sur? Baik. Ini orang yang saya cari-cari nih. Oh, Sehat Pak? sehat alhamdulillah. Aduh, gimana Ya, Pak puji Tuhan. COVID ini Pak? Ya, yang penting kita punya iman, punya imun. Yang jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia Ya, Pak. itu antibodinya kuat. Waduh, luar biasa. Pak, cerita sedikit dong Pak. Hari ini saya mengundang Pak Sur. Ada sesuatu yang saya yakin ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman gitu ya. Nah, saya baca profilnya Bapak, 30 tahun Pak. Ya, Di BINUS. dunia Ya. komputer, sistem komputer. Dan itu komitmennya terjaga terus Pak. Sampai pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap dunianya yang Bapak sekarang ini gandrungin Pak. Ya. Awalnya bagaimana sih Pak Bapak senang dengan dunia komputer? Ya, dulu waktu saya masih STM Negeri Cirebon, saya ambil jurusan elektronika. Saya tertarik sama kemajuan elektronika. Terus waktu mau lanjut kuliah, wah saya ada pilihan nih, Bina Nusantara, Budi Luhur, Gunadarma. Terus dengar-dengar dari saudara, udah pilih BINUS aja, ATK dulu namanya. Akademi Teknik Komputer. Iya. Itu orang-orang kalau dalam dunia komputer tuh ATK nomor 1 lah, cari kerjaan gampang. Wah, saya bilang bolehlah masuk gitu. Jadi waktu dulu juga saya jadi asisten. Tahun berapa Pak Bapak di ATK? Tahun 87 lah. 87? Oh enggak, waktu angkatan saya masuk, STMIK. Malah dulu pernah AMIK terus jadi STMIK. Jadi, tapi sebelum angkatan saya, 85 ke bawah itu bilangnya ATK. Iya. Jadi simbolnya juga ATK gitu. ATK ya? Iya. Kalau nggak salah alma mater masih warna coklat ya Pak? Coklat, itu juga logonya kuning, ATK-nya keren banget. Iya. Kalau sekarang kan marun ya? Oh Bapak masih mengalami zamannya pakai alma mater coklat ya Pak ya? Warna coklat ya? Iya, coklat, betul. Oke. Tapi logonya udah STMIK yang muka 2 orang. Oh iya, udah. betul. Terus kan berubah jadi UNIF tahun 90-an ya, berubah. Dunia komputer ini menjadi pada saat itu gimana sih Pak? Memang kebutuhan industri pada saat itu yang akhirnya ilmunya Bapak di dunia komputer ini sangat-sangat menjadi awalnya cikal Bapak sampai hari ini gitu Pak. Ya, jadi kalau waktu saya kuliah pertama kali semester 1 di BINUS, itu kan ada buku namanya EDP, Electronic Data Processing. Yang nulis tuh Ibu Widya sendiri. Jadi saya lihat Bu Widya ini pengalaman seorang wanita kerja di IBM dan beliau bersemangat membangun sekolah. Nah, itu kan juga visi dari Pak Yosefnya juga kan. Jadi saya lihat ini komputer nih sedang booming. Jadi bayangkan BINUS kan dari garasi yang dibelah 2 ya, sewa tempat. Terus user-usernya juga ini kan IBM, kantor-kantor besar. Terus juga saya lihat ada BINUS tuh membuat WRI, Widya Raharja Informatika, Widya dan Pak Hans waktu itu jadi motornya. Terus saya ketemu Pak Hudiarto. Terus melihat servernya tuh S36. Wah, kayaknya keren banget gitu. Jadi, wah ini bisnis nih bakal tertolong lah kalau dengan komputer. Soalnya saya juga ngajar pengantar teknologi informasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang kecil, misalnya kayak perusahaan pengiriman paket, kalau nggak dibantu teknologi pasti kalah saing. Sekarang kita kirim barang nih, barang saya ada di mana? Di mana ya? Tapi kalau sekarang pakai Aware Bill, ada nomor trackingnya, ketahuan. Oh, dari pintu ini sedang dijemput ke kereta api. Kereta api bakal turun kota mana, nanti ke rumah kamu jam berapa ketahuan. Jadi saya tenang dong, mahal dikit bayar lah. Artinya pada saat Bapak awal kuliah, justru memang dunia komputer ini menjadi salah satu hal yang pada saat itu juga ramai ya Pak, di tahun 80-an itu ya. Artinya perusahaan udah mulai
melek dengan teknologi seperti itu dan mencari sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni untuk bisa di dunia komputer, dan akhirnya Bapak melihat opportunity itu Pak pada saat itu. Betul. Jadi kalau saya ngajar mata kuliah mikroprosesor itu sejarahnya kan 4004 tahun 71-an. Jadi Intel membuat prosesor 8080 dipakai IBM PC. Jadi saya waktu tahun 81 kan dimunculkan. Jadi saya juga kan hidupnya di tahun 85-an kan baru melihat komputer bagus nih. Jadi menjadi personal tuh dulu komputer kan hanya di lab, di pemerintahan. Nah, sekarang kan udah bisa di personal nih, walaupun harganya mahal. Jadi ya udah, saya sebenarnya pengen main komputer. Jadi saya jadi asisten, ngelamar. Jadi saya ngajar main komputer, belajar programming. Jadi ada kelas itu dibilang gini, kamu mau bantu saya nggak jadi asisten? Asisten apa? WordStar. Saya kan bilang saya nggak ngerti WordStar. Udah kamu datang aja, duduk di dalam, dengerin, saya ngajarin. Terus orangnya pada nanya kan, kontrol KB, kontrol KK. Ya saya ngajarin kontrol KB, kontrol KK gitu. Jadi sebenarnya saya bantuin sambil ya sebenarnya diajarin. Pada akhirnya dari kuliah, Bapak akhirnya mencoba untuk sharing pengetahuan dengan menjadi asisten pada saat itu, atau mungkin setelah lulus Bapak? Nah, waktu itu masih di Cirebon, kota saya, ada tempat kursus namanya Cirebon Institute Komputer. Sekarang dia berkembang jadi universitas juga. Jadi melihat bagaimana mereka tumbuh dari kursus-kursus kecil, jadi sekarang universitas. Mereka juga punya passion juga gitu. Jadi waktu itu ya saya juga daripada main nggak benar, udah ikut gabung aja. Sini kamu masuk, ya saya duduk dengerin, bantuin. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi kalau kursus bayar 150.000 kan mahal waktu itu. Iya, mahal Pak itu. Saya dapat gratis gitu. Dapat ya WordStar waktu zaman itu hebat. Iya. Tapi kan kalah sama WordPerfect, Word segala macam. Betul. Nah, akhirnya Bapak terus konsisten bersama BINUS gitu ya. Perjalanannya apa? Cukup luar biasa atau mungkin ya struggling juga Pak? Suka duka lah. Suka duka, iya. Tapi kalau dihitung-hitung ya tetap aja suka duka ya, naik turun ya. Hidup kan roda ya, di atas, di bawah, roda di atas ya. Tapi ya overall ya saya happy lah sama BINUS ya, karena BINUS itu tempat yang cocok buat menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Oke. Jadi istri saya juga sebenarnya komplain, kamu kok kuliah lagi. Kamu S3 yang kedua ambil di BINUS, kamu mau sampai berapa? Saya bilang kalau ada S4 saya ambil juga S4. Apakah memang itu yang akhirnya dunia yang saat ini Bapak geluti ya bicara tentang dunia pendidikan gitu ya. Bahwa memang bahwa saat ini adalah pendidikan itu bukan menjadi sesuatu yang memang terpaksa gitu ya, memang harus dan wajib dilakukan gitu loh. Dan memang sebenarnya tidak semua orang juga akan senang dengan dunia pendidikan itu sendiri seperti itu ya. Nah, apakah memang Bapak masuk ke dalam lingkungan yang akhirnya Bapak terus menjadi lifelong learner, atau memang lingkungan sendiri yang mendorong Bapak ke arah sana Pak? Tapi kalau saya lihat ya, kalau angkatan saya, teman-teman saya, itu malah sekarang mereka lagi nyesel. Oh gitu? Iya, kenapa saya dulu nggak jadi dosen? Padahal saya dulu juga sempat ngapain jadi dosen. Iya, enak Pak. kan teman-teman, mobilnya mewah, Iya, rumahnya gede. benar, Pak. Tapi zaman sekarang, umur saya sekarang bersyukur. Kan saya tinggal ngajar, ngoreksi, bikin paper, jalan-jalan ke luar negeri. Tidak bisa dipungkiri dong Pak, pada saat di dunia ya, pada tahun mungkin Bapak lagi struggle, atau enggak mungkin pada saat gini, di tahun 80 atau 90-an itu memang kan tenaga IT ini menjadi salah satu primadona buat perusahaan Pak. Artinya kan kalau ada langsung dibayar mahal Pak. Betul. Artinya kenapa Bapak nggak tertarik pada saat itu, yang pada akhirnya Bapak mendingan kerja di perusahaan, teman-temannya dapat mobil bagus, dapat gaji enak. Ya kalau di dunia pendidikan pada saat itu mungkin belum seenak yang mungkin sekarang Bapak rasakan juga Pak. Kenapa Bapak memilihnya tetap di dunia pendidikan, sedangkan teman-teman Bapak mungkin Bapak ngiler juga di perusahaan multinational company dan lain sebagainya Pak? Ya long story ya. Jadi waktu saya lulus waktu saya kerja juga kan sejak 87 di BINUS, masuk lab hardware, membangun dari nol, bikin papan, dibor sama Pak Komar juga segala macam. Nah itu saya waktu lulus S1 ditawarin Bu Widya, mau nggak kamu beasiswa S2 komputer? Saya bilang ya saya mau. Ya kita berangkatlah ke Perth, Editco University. Jadi dapat kesempatan beasiswa ke luar negeri nih Pak? Iya. Oke. Ya udah, saya mau ambil lah. Nah terus, iketan dinas. Iketan dinas. Nah setelah itu kan
mesti ditahan berapa tahun di BINUS. Nah, mungkin masa-masa itu saya masih terikat sama BINUS. Jadi kalau dibilang ngiler. Karena kalau dibilang gajinya ya lewat hari. Tapi kan bersyukur lewat hari. Setelah itu kan saya kuliah lagi S2 terus. Nah, saya kan ditawarin lagi sama Pak Samuel, juga Bu Widya kan kuliah S3 bidang pendidikan. Saya kuliah lagi. Kuliah S3 tuh. Beasiswa lagi dari BINUS. Jadi saya bersyukur sama BINUS, saya diberikan kesempatan beasiswa dan beasiswa. Wow. Tapi beasiswa yang S3 ini dibilang kamu kan lagi beasiswa S3, S2-nya beku dulu ya. Ikatannya beku. Jadi saya bilang sih oke aja no problem. Terus dia bilang karena saya sibuk, dosen juga sibuk, saya kuliah S3-nya 7 tahun. Terus BINUS bilang 3N ya, 21 tahun. Saya bilang oke, no problem. 21 tahun tambah utang S2-nya berapa tahun. Saya bilang oke, hitung aja. Nah, sekarang saya S3 lagi kan, saya bilang minta beasiswa lagi, disetujui. Waduh. Itu nanti diturun belakang ya. Saya bilang no problem. Saya udah hitung nih, saya umur 71 baru bisa bebas dari BINUS. Umur 71 kan berarti udah tua. Terlepas dari itunya ya Pak ya. Apa sih yang membuat Bapak tuh akhirnya mau di sekolah terus di dunia pendidikan gitu ya. Ya kalau kesempatan itu artinya kan orang memberikan kesempatan atau mungkin BINUS memberi kesempatan kan tidak semua orang juga ambil Pak. Gitu kan. Ibaratnya orang dikasih makanan gitu nggak semua orang juga doyan atau ambil juga gitu. Ada beberapa orang yang memang ambil juga. Nah, kesempatan bicara tentang sekolah lanjut gitu ya atau beasiswa. Sebagian orang mungkin ditawarin nggak, tapi kenapa Bapak ambil terus Pak? Artinya apakah memang dan juga BINUS mungkin melihat gitu ya, wah ini Pak Asur ini memang komitmen terhadap pendidikannya tinggi sehingga ketika ditawarkan beasiswa pasti akan ambil nih gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat bahwa wah pendidikan ini memang hidupnya saya gitu dan ada saya terus mau untuk sekolah gitu loh Pak. Nggak semua loh Pak. Iya sih. Iya. Ya mungkin karena saya senang belajar ya. Jadi gini, kalau cara belajar yang baik adalah mengajarkan kepada orang lain. Jadi waktu saya di Cirebon juga sudah jadi asisten program programming basic sampai basic advance segala macam. Masuk sini juga ada Pascal dari Pak Once Kurniawan. Ya saya, Pascal hebat nih. Ya saya belajar Pascal. Setelah itu kan disuruh ngajar. Saya ngajar bahasa assembler karena kesempatannya ya ini ada kesempatan dosen nih. Saya bilang saya lagi butuh duit tambahan. Assembler, sebenarnya susah. Tapi karena kesempatannya itu ya saya pelajari. Jadi assembler saya belajarin, terus bahasa C, bahasa Pascal. Jadi saya merasa komputer makin hebat, makin canggih gitu. Artinya dunia belajar itu memang sudah hidupnya Bapak. Passion ya. Iya ya. Artinya kan di-challenge lagi Bapak mau belajar, di-challenge lagi belajar, di-challenge belajar. Apakah itu Bapak sudah melihat bahwa ya kalau orang mau hebat atau orang mau berhasil ya harus terus belajar gitu. Apa itu menjadi salah satu moto hidupnya Bapak bahwa kita ini harus belajar terus apapun harus belajar. Kalau dibilang moto belum moto sih. Cuma saya pernah baca ya. Kalau kita berhenti belajar itu hakikatnya udah mati. Itu yang membuat juga kalau kita berhenti belajar nggak baca itu otak kita jadi cepat pikun. Saya nggak mau cepat pikun. Jadi artinya nggak kepake jadi akhirnya pikun. Iya kan sayang, cepat lupa. Walaupun saya sedikit lupa juga sekarang. Jadi prinsipnya sih kalau kamu belajar terus kamu sharing ke orang lain ya kamu kan dapat ilmunya jadi lebih nempel. Terus mengenai uangnya itu urusan belakangan. Yang penting happy-nya dulu sih. Jadi buat karena saya juga lihat banyak orang kaya tapi juga pada bunuh diri segala macam, udah jadi artis terkenal, nanti nggak terkenal terus bunuh diri juga. Ngapain saya? Sekarang hidup saya sekarang nih udah mau belajar apa? Ya saya ngepelajari aja. Iya loh. Saya kurang lebih kan 20 tahun juga di BINUS ya Pak ya. Saya juga mengamati istilahnya senior saya terus juga orang-orang yang lama di BINUS gitu sih. Saya pelajari apa yang melatar belakangi dia atau mendorong dia pada akhirnya di satu sisi mungkin tidak mudah ya, di sisi lain juga ada perjuangannya juga. Sekarang enak mungkin di belakangnya juga nggak tahu perjuangannya seperti apa. Dan apa sih yang yang dia lakukan, dia jaga dan juga dia komitmenkan gitu lah. Nah beberapa kan saya juga undangan narasumber yang sudah puluhan tahun juga di dunia pendidikan, di BINUS dan lain sebagainya gitu ya. Banyak hal yang saya
belajar juga dari situ Pak. Termasuk hari ini Pak. Saya mau dengar dari Pak Sur ini dari versinya Pak Sur gitu ya. Artinya tadi saya menangkap ya kalau nggak belajar ya mati aja gitu. Bukan kan? mati aja. Apa tuh? Hakikatnya kamu udah mati. Oh, hakikatnya kamu udah mati gitu kamu ya. di zombie sebenarnya. Oh, Hidup cuman makan, tidur, bangun, tidur, mati, tidur aja. Buat apa juga gitu ya? Buat apa? Oke Pak. Jadi gini, orang bilang kan memintakan orang tuh pahalanya gede. Mau cari apa lagi? Kamu minterin orang, kamu ngajarin orang, orangnya pinter, berhasil. Kamu kan bilang terima kasih ya oke. Kalau nggak juga ya udah, memang kewajiban kita kan. Tapi pahalanya kan paling gede. Mau cari apa lagi gitu? Nah, saya melihat dari apa yang Bapak ceritakan tadi ya, ketika Bapak dapat sesuatu yang baru, Bapak belajar. Dapat sesuatu Bapak yang belajar. Nah, kalau saya lihat di sini sekarang juga Bapak sedang fokus ke dalam satu bidang, yaitu dengan bidang artificial intelligence, Pak. Apakah ini juga menjadi salah satu challenge-nya Bapak di era sekarang ini? Kalau saya lihat dari ceritanya Bapak ini tipikal yang orang teknologi tapi fleksibel, Pak. Artinya adaptasi. Ada kan orang yang teknologi hanya bertahan sama apa yang dia punya aja. Ketika di upgrading atau dengan situasi sekarang, dia malas untuk belajar, Pak. Nah, bicara teknologi kayak yang saya baca profilnya Bapak sekarang ini adalah dunia artificial intelligence ini menjadi salah satu hal yang Bapak ini sekarang lagi fokuskan. Nah itu kan tidak mudah, Pak. Yang Bapak dulu sebelumnya tidak mengenal dunia AI mungkin atau pada saat itu AI belum tren. Ya, yang Bapak tadi sampaikan belajar bahasa, programming dan lain sebagainya pada saat itu lagi tren. Nah, sekarang masuk ke AI, Pak. Dan itu kan tidak mudah, Pak, untuk orang belajar lagi, Pak. Betul. Apa, Pak, yang memotivasi Bapak yang pada akhirnya Bapak sekarang ini fokus di artificial intelligence sendiri? Nah, justru gini, jurusan saya teknik komputer juga sebenarnya mendorong saya juga mempelajari banyak hal selain hardware, software. Jadi memang kalau dibilang komputer isinya apa? Ya hardware, software, brandware, prosedur dan data. Intinya cuma 5 ini. Dan saya kan ngajar mikroprosesor, aplikasinya, interfacingnya, perkembangan ininya. Terus saya juga kan belajar software-softwarenya. Saya juga lihat orang-orangnya dari operator, programmer, sistem analis dan lain-lain kan itu. Dan saya lihat prosedur-prosedur, udah ada standar-standar, COVID dan segala macam, dan ada data. Jadi yang penting ada data. Jadi AI juga kalau nggak ada datanya percuma. Jadi kenapa saya tertarik belajar AI? Jadi gini, kan saya S3-nya kan S3 pendidikan. Terus waktu itu kan syarat guru besar mesti sebidang. Nah, saya nggak sebidang. Saya akhirnya putuskan kuliah lagi S2, yang S3 yang kedua. Makanya masuklah ke dunia computer vision. Saya bilang mau ngenalin ikan. Ternyata semalam ngobrol sama teman lain, oh kamu bisa ngenalin ikan ya? Kalau itu bisa ngenalin nggak kelapa sawit? Saya bilang bisa, yang penting ada datanya, fotonya kamu siapin. Ya nanti saya siapin. Saya bilang, oke, nanti jadi duit ya. Jadi duit nih. Ya terserah, yang penting kan gini, saya kan misalnya dana terbatas. Bapak siapin aja dananya misalnya berapa, misalnya 70 juta. Nanti saya dibeliin alatnya, saya pelajarin nih. Kan bilang hal baru buat saya tertantang. Jadi kalau ngenalin kelapa sawit bisa, ikan bisa dong. Nah, jadi prinsipnya, you mau apa? Jadi ibaratnya kayak apa ya? AI itu sangat cerdas kalau kita ajarin. Tapi dia spesifik, makanya dia bilang weak AI-nya di situ. Hanya bisa tugas tertentu. Kalau bisa, kan sekarang baru bisa ngenalin 1000 kelas. Sekarang Google lagi punya data besar, datasetnya ada ImageNet itu tadi 1000, sekarang udah mau 10.000 gambar. Nah sekarang kalau gambarnya ke 20.000 gimana? Ya kamu trainingin. Nah cara training gimana? Nah tahapannya begini. Nah modelnya gimana? Modelnya banyak, dikembangin terus sama riset-riset. Nah kita ikutin. Oke. Nah Pak, sebelum kita masuk yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya basically mungkin teman-teman juga atau pendengar di Binus Podcast ini juga belum paham betul tentang AI sendiri, Pak. Tren AI sendiri ini berapa tahun belakangan, Pak, orang udah mulai menggunakan itu? Artinya ya kalau mungkin belajar AI sendiri, kalau waktu saya kuliah pun juga, kebetulan background saya juga di sistem informasi, pernah ambil satu mata kuliah AI itu tahun 2000-an ya. Itu sudah ada sih ilmunya. Cuman kan belakangan AI ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, lalu juga dunia juga sudah fokus tentang bagaimana lebih mengenal lagi tentang behavior yang mungkin sekarang ini juga terbaca dan dibaca itu sendiri sih, dengan pemanfaatan teknologi AI itu sendiri dengan berbagai macam sektor kehidupan yang lainnya juga sih sendiri. Nah, menurut Bapak AI sendiri sebenarnya kapan, Pak, yang mulai trennya yang akhirnya perusahaan atau siapapun belajar AI itu sendiri? Ya, jadi gini, AI itu kan dari tahun
tahun 60-an. Rosenblatt tuh bikin perceptron. Nah itu secara hardware. Jadi dia otak-atik potensionya buat mengenalin ini huruf X ya, ini huruf A ya, dan itu secara manual potensio dan orang akhirnya bisa ciptakan secara komputer program, tapi dia terbatas, terus dibilang multi layer, terus dibilang perkembangan. Nah itu ada winter ada masa winternya, jadi orang tertarik nih ada ide baru nih, terus dibilang sort masalah eksklusif OR nggak bisa, udah sempet beku. Setelah itu berkembang lagi nih SOR bisa diselesaikan, orang mulai riset lagi. Terus tahun 90-an keluar SVM, support vector machine. Nah itu juga bisa bedain ya, 2 kelasnya lebih bagus. Pelajari lagi. Nah memang setelah itu stuck, beku gitu. Orang nggak bisa mengenalin huruf, masih 70%, masih manual pakai tangan. Akhirnya ciptakan convolutional neural network. Timbullah AlexNet. Terus dibilang, bisa yang ngenalin huruf, ngenalin baju bisa nggak bisa. Terus hardware-nya terbatas nih, mulai beku lagi. Terus tiba-tiba Nvidia bilang nih kartu grafis saya nih buat ngitung paralel nih bisa nih. Nah sejak itu booming lagi. Nah terus orang pada rebutan, saya mau beli kartu grafis buat main game kok susah nih, harganya mahal nih. Karena orang pada beli borong buat crypto mining lah, buat main prosesor AI lah. Nah itu baru orang mulai rebutan. Nah terus si Huawei bikin chip Asen. Nah itu levelnya sekarang udah bukan CPU, GPU, tapi NPU, Neural Processing Unit. Nah dengan perkembangan itu nanti kemampuan otak manusia itu akan tersaingi Pak suatu saat. Orang katanya memprediksi 2045 itu akan terjadi singularity. Jadi manusia dan mesin itu akan jadi satu. Dan kemampuan otak si prosesor yang di prosesornya Huawei itu yang Kirin 990 itu katanya udah mendekati otak tikus. Oh ya? Berapa tahun lagi mendekati otak manusia? Itu satu prosesor ya. Kalau kita bisa buat jaringan antar prosesornya, itu satu dunia itu bisa menyaingi. Ya human pasti kalah, tapi human tetap dibutuhin karena human kan butuh intuisi, yang namanya hubungan manusia kan love apa tuh komputer belum bisa. Nah, kenapa Bapak memilih apakah memang memilih dunia AI itu sendiri kan? Kan banyak hal sebenarnya yang juga di teknologi ada gitu ya Pak ya. Apakah memang AI ini yang pada akhirnya prediksi Bapak ke depan bahwa teknologi ini akan menjadi teknologi masa depan yang akhirnya Bapak sekarang fokus di dunia AI, bahkan Bapak masuk dalam gabung komunitas AI itu sendiri ya Pak ya. Bisa cerita sedikit Pak bagaimana? Ya, jadi gini, mengenai AI itu jadi dia termasuk 24 general purpose teknologi. Jadi dulu kan kita agriculture, ada mesin uap, listrik, segala macam. Nah, AI itu generasi yang ke-24. Bukan generasi, teknologi yang ke-24. Jadi nanti kayak peralihan dari zaman uap ke listrik. Itu yang mesin-mesin teknologi uap pasti kalah karena pakai listrik tinggal cetek nyala. Nah, nanti di masa depan nih berapa tahun lagi orang yang nggak pakai AI akan ketinggalan. Nah justru sekarang kurvanya kita nih lagi kurva sedang menuju pakai AI. Yuk kalau nggak pakai AI ketinggalan. Terus orang juga khawatir, wah kalau gitu saya bisa ditendang dari AI, pekerjaan saya hilang dong. Nah memang selalu namanya krisis itu dalam bahasa Cinanya ada dua kata, kesempatan dan krisis. Jadi kalau kamu mikirin krisis ya kamu krisis terus, bahaya terus. Tapi kan ada sisi lain yaitu kesempatan. Di balik krisis ada opportunity gitu ya Pak ya. Nah justru kalau mau kita lihat AI itu jangan sebagai musuh, sebagai teman. Kalau bisa kita pelajari dan kita kuasai, kita manfaatkan kesempatan itu. Orang lain belum pada pakai, kita udah mulai pakai nih. Belajar mulai dari mana? Ya belajar dari awal dulu, Python-nya pelajarin dulu, library-nya pelajarin dulu. Prinsipnya pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi lihat dulu punya orang, kayak begini, saya modifikasi gini, saya ngerti dah, rubah gini. Nah mengenai komunitas, saya tuh kan seneng zaman dulu waktu saya kepala perpus, saya membuat komunitas Indonesian Cyber Library. Kepala perpus nasional gabung, semua perpustakaan tergabung. Jadi saya bergabung. Nah sekarang saya kan di dunia komputer BINUS kan, saya ngajar ini, saya bikin grupnya. Saya ngajarin AI, saya bikin grup AI. IoT, saya bikin grup IoT. Nah waktu dibilang ini teknologi Atlas nih, ya saya bikin komunitas sendiri Atlas. Ini belajar programmingnya. Namanya Mindspore, saya bikin lagi subgroup. Jadi buat apa sih saya bikin grup? Jadi gini, saya punya catatan, nih masukin sini, ini bagian ini, masukin sini. Jadi kalau saya ingat sesuatu, ingat lagi, saya tinggal cari grup ini aja. Jadi saya kayak ngumpulin barang, ngoleksi, urusan komputer, chipnya urusan ke sini, programmingnya urusan sini. Jadi nanti, saya pernah cari, ketemu, saya tinggal gali lagi. Dan ketika orang melihat di sini berkumpul,
orang kan juga share yang lain. Saya juga lihat, oh iya dia nemu begitu ya. Oh iya, yuk kita buka diskusi. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oh, apa itu caranya Bapak ya? Saya menarik Pak tadi Pak. Saya coba lebih mendalam ya Pak ya. Bahwa komunitas-komunitas yang Bapak bangun itu memang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri ya Pak? Iya, saya fokusnya ke AI, IoT, ke programmingnya itu ya saya buat grupnya. Jadi waktu dibilang Atlas nih, saya khusus tentang Atlas. Misalnya teknologi Atlas ada kemajuan, bisa ngedit orang live on the fly. Ya saya cemplungin. Justru banyak ilmunya lagi Pak ya. Iya, tadinya catatan nih. Ini kalau mau lanjutin lebih lanjut, silakan explore lagi. Kalau dia mau belajar ya bareng-bareng kan dunia luas. Saya nggak mungkin selidiki semuanya. Jadi kayak terakhir saya posting nih tentang apa? Ada satu teknologi mobil pintar. Oh ada caranya begini. Ya saya cemplungin. Nanti ada yang nyamber. Bisa nggak bantu saya? Saya bilang bisa. Yuk minta apa saya pelajari. Kan gitu. Iya. Saya sebenarnya melihat dari caranya Bapak untuk bisa ke arah sana gitu ya. Bagaimana caranya supaya belajar itu tidak hanya sekedar dari sisi kita juga ya. Belajar itu juga kita belajar dari orang lain ya. Betul. Itu yang paling hebat malah. Makanya yang saya tertarik tadi adalah bagaimana Bapak membuat komunitas-komunitas di mana komunitas itu tidak hanya sekedar Anda melempar, tetapi di situ ada diskusi yang justru memberikan nilai tambah, dan bahkan ketika mungkin ada satu topik yang tadinya tidak hanya stuck, itu bisa dikembangkan lagi gitu Pak ya. Iya, malah gini, sekarang zamannya namanya you are what you share. Kamu tuh dikenal berdasarkan apa yang kamu sharekan. Jadi kamu sering share tentang makanan, oh dia ahli makanan. Saya pengen branding saya tuh, saya ahli IT, ahli embedded system, sistem komputer, tapi fokusnya ke AI. AI juga computer vision. Jadi saya ngobrolnya computer vision, AI, IoT segala macam. Jadi saya pernah diundang, Pak bisa ngobrol tentang IoT nggak di Jogja Pak, seminar Pak, Bapak pembicara. Oh mari gitu. Dikasih tiket keretanya, dikasih hotelnya, jalan-jalan. Mau apa lagi hidup gitu kan? Iya, tapi ya itu sih Pak. Mungkin nggak semua orang Pak ya. Apa mungkin ini cara-cara yang Bapak mungkin lakukan dan ini cukup berhasil gitu ya. Mungkin dari sisi Bapak sebagai dosen gitu ya atau pengajar, apakah ini juga menjadi salah satu cara menjadi bahwa peran dosen itu tidak hanya ngajar di kelas, tapi dengan kita membuat komunitas justru akan memperlebar peran kita atau kontribusi kita ke masyarakat gitu ya. Nah, mengenai waktu itu kan tentang Bina Nusantara, itu nama yang sangat hebat oleh Laksamana Madya siapa tuh ya? Rudi. Rudi. Bina Nusantara tuh membina dari ujung ke ujung. Nah, caranya gimana? Kalau kita pakai fisik nggak mungkin, mesti pakai teknologi internet dong. Jadi waktu saya bikin grup ini, saya namakan Indonesia Cyber Library Society, komunitas Atlas Indonesia, misalnya juga ada IoT Indonesia. Jadi serba ada di Indonesianya. Kalau pertama bikinnya gimana? Ya 2-3 orang lu dikumpulin, nanti saya share. Oh ada IoT nih, saya lempar ke sana. Nanti dari grup komputer mau masuk sini kan nih khusus IoT nih. Yang IoT mau nggak urusan AI ke sana ya. Jadi saling tukar-tukar nanti anggotanya pada pindah-pindah begitu. Pada ngumpul sendiri. Eko, itu mungkin bisa dipraktekkan juga mungkin kepada kita atau para pengajar, dosen. Kalau Anda mau berperan lebih besar lagi tentang keilmuan Anda atau kontribusi Anda, mungkin cara-cara pendekatan pembentukan komunitas-komunitas ini yang akhirnya bisa terjadi gitu ya Pak ya? Ya, tadi kan cuma 2-3 orang. Sekarang yang IoT Indonesia udah 7.700. AI itu berapa kali lipat Pak? Dalam kurun berapa lama tuh Pak? 3 tahun 5 tahun. Ya, 7.000 Pak. 7.700. Wow. Ya walaupun itu nggak mudah loh Pak ngumpulin orang sampai 7.000 dari hanya mungkin 2-3 orang tadi Pak. Iya memang butuh waktu. Iya. Nah, memang ada yang aturannya gini. Kamu boleh posting, mau iklan boleh, tapi nggak boleh ngulang ya. Jadi kamu harus post yang baru. Oke. Oh ada baru, oh begini, oh begitu. Ada sharing nih cara bikin sistem deteksi apa begitu ya cemplungin aja, saya tinggal liatin aja, oh begitu, oh begitu. Jadi saya menarik. Ini menarik Pak. Saya kebetulan juga ngajar kan di komunikasi kan gitu ya. Cuma saya nggak kepikiran bahwa peran saya apalagi ya selain di kelas. Ya mungkin ada beberapa yang juga pernah diundang untuk ngisi materi segala macam. Cuma kan nunggu kan Pak gitu lah. Mungkin kalau ada orang, itu pun juga kalau orang lihat Pak gitu.
Nah, saya menarik, saya mungkin juga mau praktekkan juga nih caranya Bapak membentuk sebuah komunitas-komunitas dikaitkan dengan topik-topik tertentu dengan harapan bahwa kita akan akan memperkaya justru Pak ilmu yang kita lempar itu ada yang di dalam komunitas-komunitas itu gitu ya Pak ya. Gini, barusan kan 4 Maret yang lalu kan saya ngadain Zoominar. Saya kan kenal para tokoh-tokohnya. Saya bilang, yuk bikin topik, Bapak ngomong ini ya, Bapak ngomong ini ya. Dia setuju. Dananya minta sponsor mau danain kan ya, ada 4 orang pembicara nih hebat-hebat, mau danain jebret. Yaudah. Sini semua orang pada daftar. Nih saya lempar di grup 7.700 kan pada daftar. Iya Pak. Gratis buat peserta gratis, tapi buat pembicara kita danain, kasih voucher buat hadiah lah pada datang. Orangnya bicaranya hebat, kita dengerin, kita moderator. Sponsor juga happy karena produknya dikenalin. Peserta juga happy, juga dapat ilmu baru, bisa tanya jawab. Nah, terus filenya bilang, boleh nggak di-share ke grup? Ya silakan. Ya saya share. Kenapa? Ya supaya orang pada belajar yang nggak ikut acaranya ya silakan download, pelajari. Kalau mau diskusi, posting di forum biar kita diskusi bareng. Jadi sama-sama hidup. Jadi saya tinggal liatin aja gitu. Pak, bicara tentang fostering empowering Pak. Ya itu. Empowering Pak ya. Bagaimana kita memberikan binaan kepada orang akhirnya membina lagi ke orang yang lebih banyak lagi. Apakah ini penerjemahan dari empoweringnya Bapak? Betul. Saya udah ngelakuin sejak tahun berapa? 91-an tuh kan. Mungkin istilah itu belum muncul. Tapi udah ngobrol-ngobrol sama pustakawan. Kita sampai ngobrolnya di Manggala Bakti, di Perpus Nasional. Saya pernah dikirim ke Inggris untuk ikut digital library. Ya gara-gara komunitas Pak. Kalau dibilang gaji nggak digaji, cuman ya kita dikenal. Oh kamu mau nggak dikirim ke Inggris ikut seminar ini? Ya saya bilang mau aja. Dikasih tiket pesawat, kasih hotel, tinggal berangkat pulang bikin laporan. Oh di sana seminarnya kayak begini. Ya sharing. Oh yang lain dengerin. Jadi kita semacam dutanya gitu. Iya, artinya bicara tentang tadi kan bahwa empowering dari versinya Bapak itu. Bagaimana Bapak membentuk sebuah komunitas-komunitas di mana komunitas itu berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak kaitan dengan topik-topik tertentu itu bisa memberikan nilai manfaat buat mereka, bahkan memberikan dampak dan mungkin orang lain juga akan melakukan hal yang sama gitu Pak. Betul. Nih saya juga membuat namanya BINUS Huawei ICT Academy. Pesertanya orang BINUS dong. Tapi cemplung. Yang non BINUS ikut ya silakan. Misalnya berita tentang ini ada training baru, ini ada seminar baru, silakan ikut. Kan BINUSnya dapat. Jadi orang-orang mahasiswanya, oh ada lowongan baru nih, ya silakan masuk situ. Pak, bukannya capek Pak? Ya hobi sih ya. Nggak semua orang loh Pak bisa kayak gitu loh Passion tuh istri juga bisa komplain, kamu malam-malam ngapain sih? Waktu hilang bersama keluarga juga mungkin agak kepotong. Ya kan saya juga duduk Bapak juga harus belajar lagi, ketemu banyak orang. Itu kan nggak semudah kita melihat itu Pak, tetapi Bapak mau mengorbankan itu semua. Ya bicara pengorbanan orang yang mendapatkan sesuatu pasti kan ada pengorbanannya. Pengorbanannya pasti ada nilai yang mungkin diharapkan akan dapat. Bapak bilang, orang saya nggak dapat apa-apa kok. Ya artinya apa? Kesenangan. Oh, gitu. Jadi bilang kesenangan ya. Nggak bisa dibayar itu. Oh gitu ya. Iya. Yang penting apa ya? Ya kayak atau di situ ada itu yang nggak bisa dinilai dengan rupiah gitu loh Pak. Betul. Ya bisa ketemu kepala Perpus Nasional, ngobrol bareng, canda-canda. Itu kan nggak bisa dinilai Pak. Iya. Itu Pak Hernandono pensiun, diganti Pak Dadi. Itu juga beliau pensiun, tapi tetap ngobrol kita. Itu kan ya orang ke orang ya, human ya. Ya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Oh, ini ada pengetahuan baru nih, ide baru. Ya kita ngobrol bareng. Jadi ide tambah ide sebenarnya tak beringat ide. Itu yang mungkin mendorong saya. Kan saya juga mainnya main map. Jadi punya ide, saya punya ide, kita gabungin nih. Jadi tak beringat ide kan. Jadi makin kita ngobrolin makin jadi. Ini kayak ngobrol nih sama teman saya nih, Pak Erlan. Dia ketemu komunitas nelayan teknologi, komunitas nelayan Indonesia. Bisa nggak bikin peta wilayah mana ikan balenya muncul? Saya bilang bisa, datanya ada. Ya udah kita bikin peta heat map-nya dong. Dia bilang mau. Mahasiswa saya MTI, saya punya ide nih begini-gini, namanya nelayan kita. Mau nggak bantu saya? Dia bilang mau. Kita volunteer semua loh Pak. Saya cuma lempar ide, dia mau kerjain. Sekarang dia bikin apps-nya versi 1. Dia bilang, Pak Erlan, dia bilang kan promosiin ke nelayan. Kita mau bantu nelayannya loh. Ya kita sih mau bantu. Nanti kalau
nilainya banyak ngumpul, nanti jadi duitnya, monetasinya berikutnya. Ya saya bilang nanti lagi, yang penting nilainya terbantu. Nilainya terbantu. Iya, benar-benar. Saya mau di mana nih? Nanti saya bilang, menurut prediksi tahun-tahun ke tahun, bulannya Maret ini nih banyakan di sono. Kamu pergi sono deh. Orang kan pada di sono kan, Iya, percaya benar. dong, percaya sama kita. Ya udah. Nanti kita bilang nelayan pada gabung, pada download apps itu kan. Nanti pada pakai. Ya udah, apps kita terpakai, nelayan terbantu. Kita juga happy dong. Supaya nelayan kita jangan buang energi. Dan dia hidupnya masih melarat terus kan. Oh, oke. Saya pernah bikin sahabat petani, ide doang. Idenya ujung ke ujung. Sekarang namanya Tani Box, Sayur Box, Any Box gitu kan. Itu ide saya sebenarnya zaman dulunya. Saya bilang semua bikin packaging pakai nama saya ya, sahabat petani. Gambarnya bunga begini. Nanti ada packagingnya, ada pengirimnya, ada ininya. Itu semua ide di kepala. Tapi kan saya nggak punya orang. Jadi ya cuma ide aja. Page-nya masih ada Pak, sahabat petani. Tapi nggak jalan. Jadi ide-ide banyak, tapi banyak yang nggak jalan juga banyak. Dibilang sukses nggak juga. Tapi kan ada yang mau modalin, bikin orangnya direkrutin, jadi sayur box, Tani Box. Sekarang mau pesen kangkung satu plastik ya dilayanin Pak, dikirim. Kan orang ibu-ibu rumah tangga daripada pergi pasar karena COVID. Artinya secara konsep atau model mungkin ya kalau dari sisi Bapak eksekusi sampai akhirnya jadi sebuah bisnis itu mungkin Bapak nggak sampai ke situ. Tapi kan model bisnis sistem itu kan sudah sekarang sudah juga dipakai orang-orang yang mungkin Bapak sudah pikirkan sebelumnya kan Pak gitu. Apa sih Pak mimpi Bapak yang belum pernah atau yang mungkin saat ini belum pernah tercapai atau punya mimpi yang mungkin Bapak yang masih semangat untuk bisa mencapai mimpi itu? Nah, kalau ditanya moto itu saya bilang gini, moto saya namanya dari Anatole France. Kalau mau mimpi yang besar dan kamu sih percaya mimpi itu tercapai. Jadi kalau mimpi jangan mimpi kecil. Enggak, if you want to dream big and you must believe it. Nah, itu impian saya. Jadi impian saya sebenarnya cuma mau nolong nelayan sama petani aja, dua aja. Itu luar biasa, Pak. Dua aja itu. Itu dengan bantuan teknologi ya. Iya. Saya udah ngobrol sama Pak Haryono. Pak Haryono bilangin, ya kamu ngobrol sama bagian pasca ini. Saya datangin tuh ke Biotrop mana. Ya cuma mereka bilang ya kami nggak ada dana, nggak ada apa, ya udah. Saya berbimbing mahasiswa bisa ngukur tinggi pohon padi, bikin tancap tiang. Ya udah kita ukur aja, kamu makin ketutup ininya 10 cm kan ketahuan. Saya bikin paper, jadi paper doang levelnya. Oh, oke. Saya pernah dengar di salah satu acara Pak di China ya. Itu dia pemanfaatan teknologi AI Pak. Jadi di China itu Pak, pohon itu ada chipnya Pak, setiap pohon Pak. Karena apa? Kenapa itu ada chipnya? Itu ada mengukur Pak, bagaimana pertumbuhannya. Lalu pohon ini sampai tahu ini akan digunakan untuk apa Pak? Betul, itu namanya traceability. Jadi waktu mau nebang pohon, dikirim ke Eropa, dia pengen tahu ini pohon udah berapa tahun umurnya, dari kota mana, hutan mana. Ya begitu Pak. Itu sampai Bapak, artinya gini, yang dimaksud Bapak ingin membantu petani dan juga nelayan, ya salah satunya juga pemanfaatan teknologi yang seperti itu Pak ya mungkin. Betul. Ya misalnya kayak iklan dari Huawei nih, ini ada satu hutan ditebangin secara liar. Ya udah kita bikin alat aja pakai solar cell, dengerin kalau bunyi gergaji mesin, itu lapor dong, tosnya di mana, tinggal dipasangin aja, nanti dia bilang. Daripada orang yang muter-muter hutan luas gitu nggak jelas, pasangin sensor aja, nanti bilang, mau sebelah sana, tangkap sebelah, langsung tangkap gitu. Cuman Indonesia ini udah ketahuan di situ tapi nggak ditangkap, itu yang bikin gregetnya itu. Teknologi ada, bisa diterapkan bisa, cuman ya, itulah mesti mereka masih butuh makan atau gimana, jadi nggak kong kali kong ya, sehingga ya udah gitu. Ya kita bantu yang lain dong, itu nggak usah urusan. Wah, tapi mimpi Bapak ini besar loh Pak, dan tidak mudah Pak mewujudkan mimpi itu loh Pak. Nah justru tapi kelemahan pemimpi itu cuma mimpi doang kadangkala. Gitu ya, tapi kalau saya dapat mahasiswa, saya bimbing. Jadi gini, saya juga agak greget nih. Mohon maaf ya, curhat dikit nih. Dulu saya waktu sebelum berangkat ke Australia itu saya pernah bimbing jurusan teknik informatika, jurusan TI Mat, jurusan ganda. Saya tuh dapat ide banyak. Disebarin ke mereka jadiin barang-barang, jadiin paper kan. Setelah pulang di Australia, saya nggak dapat lagi bimbingan mereka. Padahal saya idenya banyak nih, di kepala muter terus. Jadi kalau saya dapat bimbingan dari anak TI Mat, saya tinggal cemplung jadi paper. Saya bisa lebih banyak paper jadi, bantu orang lebih banyak. Gitu. Cuma saya bilang ke Kajur, ke dekannya, oh iya nanti kami akan berikan. Tapi sampai sekarang
Saya tunggu. Oke. Saya pernah dapat bimbingan, sampai akhirnya udah di-set, sudah dibimbing. Oh, mohon maaf ya, ini bimbingannya di-set dosen ini. Silakan, yang penting ide saya jalan. Waktu itu saya bimbing mahasiswa bikin kunci hotel pakai HP. Oh gitu. Daripada kartunya hilang jatuh, udah pakai HP aja. Daftar. Betul. Nanti pintunya pakai RFID. Baca, oh bener tamunya periode ini ya, silakan buka. Saya bisa bilang kamar saya nyalain dong sekarang, tetap AC-nya. Pakai HP aja. Udah jadi itu. What's next Pak jadinya Pak? Nextnya ya kalau bisa saya dibantu. Jadi ide saya nih kalau bisa dijawantahkan. Jadi cuma ide-ide aja. Memang pemimpi itu tipe pemimpi begitu. Mesti dibantu orang-orang yang bisa nyokong mimpinya. Jadi butuh Bapak eksekutor nih Pak ya. Nah gitu. Sini duduk sini mas. Jadi saya. Bapak tipikal yang visioner. Saya kasih ide ini gini, cara konseptor. gini. Nah tinggal eksekutornya nih Pak yang perlu Bapak. Iya main-mainkan gitu. Ada cara Pak? Bagaimana cara mencari eksekutor itu Pak? Nah sejauh ini mungkin pelan-pelan walaupun tidak mudah Pak. Ya beruntung saya masih dapat bantuan dari MTI. Jadi beberapa mahasiswa gabung sama saya kasih ide, mereka mau jadiin tesisnya. Nah sekarang saya juga buka di komunitas. Kalau you butuh bantuan, butuh ide, ngomong sama saya. Nah itu Pak. Cuman belum ada yang kontak. Itu mungkin dia juga Pak. Ragu, ini sudah di siapa gitu kan. Ini belum. Ya mungkin itu salah satu cara. Saya sangat agree sekali sih dengan caranya Bapak ya. Dalam arti nggak semua juga orang punya visioner atau konseptor, tapi dia butuh eksekutor, tapi dia juga tidak punya solusi juga bagaimana cara mencari eksekutor. Yang pendekatan tadi Bapak bentuk komunitas, Bapak juga tadi manfaatkan mahasiswa dan juga dosen-dosen yang lain supaya bisa menelurkan tadi kan konsep-konsep yang sebenarnya kalau ada bilang bahwa ya ini baik sekali gitu, amat sangat sayang sekali kalau tidak ditelurkan gitu ya Pak. Iya. Pak, apa sih Pak arti hidup menurut Bapak? Waduh. Ini... Bapak mau mencari apa sih Pak sebenarnya? Udah 30 tahun di dunia pendidikan, dunia komputer. Bahkan sekarang Bapak juga ingin memberikan kontribusi dengan dunia yang sekarang ini. Bahkan Bapak tadi punya cita-cita bagaimana membangun para petani dan juga nelayan gitu ya. Apa sih Pak yang Bapak cari? Ya, ultimate goal ya. Ultimate goalnya saya. Iya Pak, ujung-ujungnya ke sana Pak. Iya, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Waduh. Iya, to know Him, ya. To know Him and make Him known. Itu udah. Jadi ingin mengetahui Tuhan lebih baik dan memperkenalkan Dia kepada orang lain. Gitu. Itu ultimate goalnya. Makanya kalau lihat Facebook saya, dibilang Bapak udah rohani banget. Urusan duniawi ada, ya rohani ada, surgawinya ada. Surga dan dunia. Dunia akhirat. Dunia akhirat Pak. Terakhir Pak, buat pesan-pesan lah kita Pak sebagai orang-orang muda gitu ya. Apa yang mesti dilakukan Pak? Apalagi dengan dunia sekarang ini ya. Kalau Bapak mungkin lahir di zaman yang berbagai macam gitu ya Pak. Kalau anak muda sekarang kan juga, atau orang yang sekarang ini kan taunya yang sekarang Pak. Gitu. Manfaatkan waktu. Lebih baik gunakan waktu belajar untuk hal yang berguna gitu. Jangannya cuman buat happy diri sendiri. Kalau bisa mikirin orang lain. Oke. Bantulah mereka gitu. Itu yang paling penting Pak ya. Memberikan dampak Pak. Iya. Buat orang banyak Pak. Betul. Oke, baik. Pak, banyak hal yang sebenarnya pengen saya gali dari sisi Bapak ya. Cuma biasalah kita waktu. Mungkin cari episode kedua kali ya ngobrol sama Bapak ya Pak. Boleh. Banyak hal yang saya tadi coba nangkep Pak, yang saya melihat bahwa Bapak ini orangnya sangat agile Pak, gitu ya. Orang teknologi tapi agile Pak. Artinya melihat dari bahwa teknologi ini berkembang terus. Di satu sisi Bapak ini adalah tipikal lifelong learner banget Pak, pembelajar sejati sekali Pak, mencari hal-hal yang baru yang pada akhirnya itu terus dipelajari Pak gitu loh. Tidak stop dengan apa yang dia punya sekarang ini gitu kan. Betul. It means kalau Bapak tadi kuat di programming, kalau nggak adaptasi dengan teknologi sekarang pasti ketinggalan Pak. Betul. Dan yang paling penting Pak, Bapak memberikan satu manfaat dengan pembentukan komunitas-komunitas itu Pak. Dan di situ banyak hal orang akhirnya memberikan atau mendapatkan nilai manfaat dari situ Pak. Betul. Pesertanya itu dari Kalimantan, dari mana, tingkat SMP, STM, orang bisnis, orang apa, ya cemplungannya masukin ngumpul situ, ngobrol. Saya tinggal lempar-lempar aja, nih ada ide baru, ada topik baru, perkembangan baru. Thank you Pak.
Saya banyak belajar nih dari Bapak hari ini. Ya, Mungkin teman-teman juga di Winis Podcast banyak belajar juga, Pak. Thank Sampai you. ketemu lagi, Pak. Thank you. Let's close this, Pak. Ya, Thank you. Ya.